Ya, Anda kembali bersama kami di Galeri Publik. Pemirsa, kami masih menunggu Anda untuk berpartisipasi bersama kami di line telepon interaktif di 02151551111. Kita langsung tanggapi, Prof. Tadi penelpon Pak Safi bilang, biarpun udah mengeluarkan 75 juta, 100 juta, 150 juta, tapi belum juga diangkat gitu. Tapi kita tadi belum tahu informasi apakah Pak Safi ini mendaftar seorang guru terus ke PNS atau gimana, kita belum tahu. Iya, itu yang tidak perlu terjadi kan. Hmm, hmm, Itu penipuan saya hmm, kira, hmm, dan seharusnya kita semua semakin cerdas. hmm. Sudah banyak imbauan kan, Oke. halal janji-janji muluk tuh jangan ada yang mau lah begitu ya. Baik, apakah Ya. Kementerian sudah mendeteksi adanya seperti itu di lapangan? Makanya CPNS juga kemudian sekarang kan melalui sistem komputer Hmm, kan, hmm, menghindari apa namanya tipu menipu seperti itu. Kedua, soal saya turun ke lapangan, ya saya tidak mesti tiap hari ke oke, lapangan, tapi ada staf kalau ada kasus dari kementerian juga ke lapangan. baik. Yang lebih dari itu, kami selalu terbuka untuk juga mendapatkan pengaduan dari masyarakat. Misalnya bisa kirim email ke kami ke pengaduan@kemdikbud.go.id. Saya melalui layar Jack TV ini sudah berulang kali membuka diri. Baik. Silakan dikirim setiap ada masalah. Hmm. Tapi yang penting faktual, Oke. kejadiannya apa, di mana, kalau dapat tadi seperti Pak Safi penipuan, ditipunya mengenai apa gitu, waktu mau CPNS-nya waktu itu mau jadi guru di mana, Oke. begitu ya. Ini sekali lagi kita selalu terbuka tiap hari, tiap saat ke email kita ke pengaduan@kemdikbud.go.id. Bahkan dengan Mas Menteri Pak Anies Baswedan ini, handphone beliau pun tiap hari sudah SMS masuk, Oke. termasuk juga bisa diakses oleh masyarakat, kirim SMS langsung ke telepon Mas Menteri untuk kemudian ditanggapi begitu. Baik, Yang Prof. penting faktual begitu. Baik, saya mau Pak Ya. Parman. Pak Parman, di lapangan memang praktek seperti itu masih ada. Mungkin Ya, betul. kalau guru honorer yang mohon maaf Pak An, berbeda kondisi ekonominya yang mungkin dia lebih tinggi tapi Ya. memilih guru honorer dengan secara singkat gitu akan memperoleh PNS gitu, di lapangan masih Ya, ada Pak Parman? informasinya dari anggota sih memang demikian, masih Oke. ada. Tetapi kan kita sebagai sebuah forum itu selalu mencerdaskan pada anggota seluruh guru honorer itu jangan sampai terpancing dengan tipuan-tipuan semacam itu. Baik. Ya, artinya keinginan untuk CPNS kita harus perjuangkan, tapi jangan sampai saking semangatnya untuk mendapatkan CPNS akhirnya segala cara itu pun tidak baik kan dilakukan oleh, apalagi itu seorang pendidik ya. Oke. Nah, dan kemudian itu penipuan. Nah, ini jangan sampai terjadi itu. Kan pada akhirnya kita sendiri, anggota sendiri yang dirugikan. Baik, Pak Parman, di asosiasi Anda, saya ingin tahu perbandingan antara si guru honorer yang diangkat sebagai CPNS dan honorer baru yang mendaftar, itu perbandingannya berapa? Apakah lebih besar guru honorer yang baru daftar ketimbang dengan yang diangkat gitu, sehingga sekarang guru honorer itu semakin membukit gitu Ya, jumlahnya? agak sebanding ya. Jadi guru-guru yang sudah macam Pak ini 21 tahun ya, kan dulu ada dorongan kita merekomendasikan kepada pemerintah untuk guru-guru yang sudah di atas usia 40 tahun, 46 itu diprioritaskan. Baik. Ya, dan memang ada di beberapa pemerintah daerah memang sudah mulai memberikan prioritas kepada guru-guru di atas usia 40-an tahun, 46 itu. Nah, saat ini banyak juga guru-guru honorer yang usia, kan memang kalau K2 itu sudah di atas 5 tahun. Ya, itu rata-rata sudah senior-senior itu sebenarnya. Oke. Jadi kita anggap ya itu rata-rata seimbang gitu ya antara guru. Nah, ketika masuk K2 ini memang non K2 ini nanti akan muncul guru-guru baru yang lebih muda lagi. Oke. Ya, tapi sekarang ini kan prioritasnya ke K2 dan K2 itu rata-rata guru-guru yang sudah cukup senior. Kalau Sudah. Pak An ini cukup senior sekali gitu ya, Sudah senior 21 sekali, tahun Pak 21 Parman, tahun. bayangkan. Dan ini sebenarnya pemerintah Bekasi sudah harus memprioritaskan kalau misalkan melihat tayangan ini. Saya pikir Pak An ini dan teman-temannya yang sama sudah harus sangat memprioritaskan ini. Oke. Karena pengabdiannya kan luar biasa, sudah banyak membantu pemerintah daerah dalam mencerdaskan warga di sekitar itu. Baik, Pak Parman, kita tahan dulu sejenak. Halo, selamat sore. Halo, baik. Baik, terputus. Saya mau ke Pak An. Pak An, saya ingin bertanya lebih sensitif, mohon maaf. Di SMP 7 Kota Bekasi, berapa honor yang Anda terima per bulan? Bagaimana hitung-hitungannya? Kalau di SMP Negeri 7 itu hitung-hitungannya per jam ngajar itu di harga Rp22.000.
Oke, per jamnya. per jam. Nah, Jadi kebetulan- seminggu Anda berapa jam? Sebulan Anda berapa jam mengajar? 1 bulan saya ngajar 12 jam. 12 jam. Ya, dibagi 4 minggu. Oke, jadi total yang Anda peroleh 264.000 rupiah. selama 21 tahun. Ya bervariasi sih Oke. karena Dulu lebih ada kecil dari- lagi, Pak. Oke, karena tingkat ekonominya dulu ya. Tapi ada Oke. tunjangan dari pemerintah daerah ya. ya kebetulan memang saya sudah termasuk TKK dan mempunyai NUPTK. Hmm. Alhamdulillah saya mendapatkan tunjangan dari honor daerah 600.000 rupiah per bulan. Oke, kalau tadi Pak Parman bilang di umur Anda mengajar 21 tahun seharusnya Anda sudah diprioritaskan oleh pemerintah Kota Bekasi. Apakah sudah ada informasi dari pemerintah Kota Bekasi untuk memprioritaskan Pak Aan sebagai pengangkatan pegawai negeri? Kemarin memang ikutan K2, kebetulan saya tidak lolos. Oke. Gitu. Jadi banyak teman-teman Anda yang seumuran mengajar Anda 21 tahun ke atas mungkin lebih banyak di Kota Banyak Bekasi. juga, banyak juga. Oke, Prof, di Kota Bekasi guru honorer masih ada yang 21 tahun lebih gitu. Apa yang salah nih dari pemerintah kotanya, Prof? Iya kan tadi ada kuota CPNS kalau mau mengikuti CPNS dan ada tesnya dan ada kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi kalau tidak lulus. Walaupun mestinya prioritas dari pemerintah daerah silahkan memprioritaskan begitu ya. Baik, kita harus Iya. tahan sejenak, Prof. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Ya, dengan siapa Pak? Di mana? Dari Pak Bulan. Ya, Pak Bulan, Pak silakan. Bulan dari Tuban. Ya, Pak Bulan, silakan. Di Tuban. Ini wilayah. Pak Puan, mohon maaf, volume televisi rumah Anda bisa dikecilkan dulu sejenak. Sekarang ini, iya. Ya, silakan. Banyak sekarang ini GDT itu seakan-akan dibuat tambel butoh dalam istilah bahasa Jawanya. Iya. Ya. Karena di wilayah Tuban itu ada Pak, GDT itu hanya dibayar 100.000. 100.000 per bulan. Silakan lanjutkan. Padahal itu pengabdiannya sudah hampir 10 tahun. Ya, silakan lanjutkan Pak Puan. Iya. Jadi ini gimana solusinya baik dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Baik, terima kasih. Dengan gaji yang semacam itu padahal fakir miskin itu mendapatkan BLT dan lain sebagainya itu sampai pada tingkatan 400.000 padahal yang guru tiap hari mengajar hanya mendapatkan uang 100.000. Terima kasih Pak untuk ditindaklanjuti. Baik, terima kasih Pak Puan, dijawab langsung oleh Profesor sebagai pemerintah pusat. Silakan, Prof. Iya, saya kalau bicara lagi disangkanya kan alibi kan begitu. Tapi ya harus diakui ini otonomi daerah. Jadi kita berharap pertama-tama diselesaikan di sekolah, lalu di tingkat kabupaten kota dengan dinasnya, di tingkat pusat Kemdikbud berkoordinasi dengan Menpan RB dalam kuota CPNS. Kemudian dengan BAKN dalam hal pengaturan kepegawaiannya, ada kuota, ada seleksi. Kalau kami langsung mengangkat juga kan tidak bisa, Mas Irsal. Itu kan kriteria dan syarat dan kriteria, syarat dan ketentuan kan tetap berlaku kan begitu. Iya. Ya, Profesor, Seperti itu. Tapi sekali lagi dari hati yang dalam saya berasa, aduh kalau sudah begini sudah. Jadi seakan-akan kita ini hanya silat lidah jadinya. Tapi mari kita urut persoalannya dengan baik. Mulanya dari sekolah, lalu akumulasi di dinas pendidikan, lalu kita baru bicara pada tingkat nasional. Baik, Karena ini Profesor. otonomi daerah sekali lagi. Ya, kita harus break sejenak. Pemirsa, ada Galeri Publik akan kembali saja pada berikut. Tetaplah bersama kami.